Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan langsung ke kilometer 72 Command Center PT Jasa Raharja guna memastikan jalannya operasi ketupat 2025 berjalan dengan aman dan nyaman. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini reporter Polri TV, Jelang Baskara dan juru kamera Andi Putra sudah berada di Command Center kilometer 72 untuk memberikan informasi lebih lengkap. Baik, terima kasih Trinoldi dan juga pemirsa guna memastikan pelaksanaan jalannya operasi ketupat tahun 2025 berjalan dengan aman dan juga lancar. Tentunya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia didampingi langsung oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri, Polda Jawa Barat dan juga Polres setempat melakukan peninjauan langsung di kilometer 72, di mana kilometer 72 itu terdapat salah satu command center yang terletak di Gedung Jasa Marga, yang mana dalam peninjauan ini juga Kapolri mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan pelaksanaan operasi ketupat tahun 2025 yang dilaksanakan di sekitar gerbang tol Cikatama ataupun Cikarang Utama. Dalam peninjauannya, Kapolri melaksanakan ataupun melakukan highlight kepada beberapa poin penting yang berhasil dijabarkan oleh Dirlantas Polda Jawa Barat, yang mana beberapa poin penting tersebut mencakup puncak arus mudik di tahun 2025 ini rencananya akan terjadi pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025, yang mana puncak arus mudik tersebut akan terlaksana pada pukul 1 dini hari sampai dengan pukul 4 dini hari, karena hal tersebut adalah waktu-waktu yang tepat untuk para masyarakat melaksanakan mudik sehingga dapat meminimalisir kepadatan arus lalu lintas yang ada di wilayah Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan guna mengantisipasi hal tersebut, Kapolri mengimbau kepada seluruh personel kepolisian yang tergabung di dalam operasi ketupat tahun 2025 untuk tetap bersiaga dan juga memperketat pengamanan guna meminimalisir hal-hal ataupun kepadatan di wilayah Jalan Tol Jakarta Cikampek sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan juga nyaman. Selain itu, sebanyak 54,2% kendaraan yang sudah meninggalkan kota Jakarta. Dari hasil data yang sudah kami dapatkan dari Korlantas Polri, sebagian besar kendaraan yang meninggalkan Jakarta itu sedang menuju wilayah timur yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, tingkat kecelakaan dibandingkan tahun sebelumnya itu lebih cenderung menurun sebanyak 16%. Dengan rincian di tahun 2024 sebanyak 34 kejadian kecelakaan lalu lintas, dan untuk tahun ini di tahun 2025 hanya sebanyak 26 kejadian. Selain itu, jumlah korban MD ataupun meninggal dunia turun secara signifikan, yaitu sebanyak 75%. Dengan rincian di tahun 2024 sebanyak 12 korban meninggal dunia, dan untuk tahun ini tepatnya di tahun 2025 hanya 3 orang korban yang meninggal dunia. Selain itu, rata-rata perjalanan dari Jakarta sampai Jawa Tengah hanya memakan waktu 5 jam 12 menit. Hal itu jika dibandingkan dengan tahun lalu itu lebih cukup cepat, karena dibandingkan tahun 2024 lalu dari Jakarta sampai dengan Jawa Tengah harus memakan waktu 6 sampai 8 jam. Dan hal ini tentunya bersifat positif kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik khususnya ke wilayah Jawa Tengah. Selain itu, untuk situasi lalu lintas yang terjadi di sekitaran gerbang tol Cikatama atau Cikarang Utama pada pukul 16.12 waktu Indonesia Barat ini terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan yang dapat mengganggu arus lalu lintas secara signifikan, dan juga hal ini tentunya dikarenakan upaya-upaya Korlantas Polri yang sudah melaksanakan berbagai rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan mulai dari kontraflow sampai dengan one way nasional. Selain itu, untuk selanjutnya Kapolri akan menuju kilometer 414 atau Kali Kangkung untuk meninjau kembali terkait dengan adanya arus mudik atau maksud saya arus balik yang berasal dari wilayah Jawa Tengah sampai dengan Jakarta. Dan tentunya hal ini juga guna memastikan tidak ada kepadatan arus lalu lintas dari wilayah Jawa Tengah sampai dengan Jakarta, sesuai dengan slogan yang sudah dibuat oleh Polri, yaitu mudik nyaman dan juga keluarga aman. Selanjutnya ke depannya tentunya Korlantas Polri akan terus berupaya untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas guna memastikan perjalanan
mudik dari masyarakat berjalan dengan aman dan juga tanpa hambatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Trinoldi.